Kita akan langsung membuat bagian Node.js-nya sekarang dengan make Express dan juga Socket.io untuk bagian chatnya. Langsung aja kita pindah dulu ke satu file. Di package.json kita ngasih nama entry filenya server.js. Jadi saya akan kasih namanya juga server.js di sini. Nah, kita require dulu apa aja yang kita butuhkan. Saya butuh Express-nya sendiri. Require Express. Lalu kita pasangkan dengan HTTP sekarang. Dan HTTP-nya sendiri kita akan make fungsi Express-nya, server, dan kita oper si Express-nya tadi yang udah kita taruh di variabel app. Dan satu lagi IO-nya untuk socket-nya tadi kita akan require socket.io dan HTTP di sini. Nah, HTTP sendiri kita nggak perlu entry dari dependencies karena dia udah otomatis ada dengan node-nya. Dalam tanda kutip dia juga istilahnya bagian node-nya sendiri yang perlu kita require sendiri dengan dependencies ini, yaitu Express dan socket-nya tadi. Tapi jangan lupa di HTTP-nya kita oper metode app sebagai parameter, yaitu dari Express-nya di sini, dan HTTP-nya sendiri kita pasang sebagai parameter dari socket.io-nya, atau kita oper si HTTP-nya di sini. Dan sekarang kita bisa tes dulu yang sangat simpel. Ini dari Express-nya bagian variable app dengan metode get. Kita kasih tahu kalau user misalnya ke bagian root seperti ini. Kita mau pasang callback-nya, request dan respon tentunya. Dan kita kasih simple aja sekarang untuk responnya, kita kasih aja langsung statis di sini, nggak file. Teman-teman boleh ngoper satu file HTML juga sama sekali nggak ada masalah. Halo semuanya. Dan kita sediakan untuk dia listen atau masang servernya sendiri kita di port 3000. Dan functionnya biar kita lihat di konsol nanti, kita console log aja. Listening on 3000. Nah, teman-teman boleh pasang berapa aja, tapi hati-hati konflik. Misalnya udah pernah install map, kalau lagi aktif bisa jadi konflik. Cara ngejalaninnya, kita bisa pakai node-mon kalau mau otomatis, nggak mau refresh, atau pada kasus ini kita pakai node aja. Kita ketik kita mau jalanin server.js. Listening on 3000, ini hasil dari console lognya tadi. Dan kalau kita lihat sekarang, kita bisa ke localhost 3000 berarti. Ini dia, kita bisa lihat di sini halo semuanya. Nah, jadi nanti kita mau ganti responnya ini menjadi index.html-nya. Kita bisa pakai send file. Lalu kita di bagian root, their name plus index.html. Nah, untuk responnya gini aja karena kita mau nampilin apa yang ada di index.html-nya. Nah, sekarang kita ke bagian IO-nya atau socket-nya di sini. Kita akan pasang satu event namanya onConnection. Di onConnection ini artinya ketika ada koneksi, semuanya akan ada di sini nanti. Yang pertama kita oper dulu si socketnya. Nah, jadi apa aja yang mau kita detect di sini kita bisa pilih, misalnya kalau ada message baru. Lalu kalau user disconnect misalnya kita juga bisa detect di sini. Ini aja. Yang pertama misalnya kalau ada message baru. Nah, di sini kita bisa dengerin di socket on. Ini nanti bagian namanya yang mau kita taruh di front end. Jadi misalnya saya kasih namanya di sini new message. Nanti di front end juga namanya harus new message. Kita oper functionnya nanti akan jadi parameter text yang kita input di input type textnya. Lalu di dalam sini kita akan pasang satu metode namanya emit. Emit ini kayak untuk ngumuminnya atau kalau ada chat masuk buat ngasih tahu ke semua orang. Kita oper si new message-nya lagi. Dan MSG-nya di sini kita oper. Dan biar ada input yang bisa kita lihat, kita console log lagi aja. Chat baru. Kita tambahkan MSG-nya. Jadi ini
nggak perlu. Ini cuma biar kita lihat aja di konsol. Dan satu lagi untuk bagian disconnect-nya, saya akan copy paste. Eventnya mirip, tapi sekarang dia bukan on new message tentunya, tapi on disconnect namanya. Dan kita bisa console log di sini, user disconnected. Yap, seperti ini. Untuk di bagian backendnya sepertinya ini aja, emang sesimpel ini kalau pakai socket. Kita pindah ke bagian front endnya. Saya tutup dulu, hati-hati jangan di close bagian terminalnya karena kita mau ngejalanin tetap servernya. Sekarang di bagian sini kita akan jalankan script baru. Kita butuh IO-nya, saya akan taruh di variable socket. Lalu kita akan mendengarkan kalau user ngeklik tombol submit di sini atau ngeklik buttonnya di bagian formnya ini. Kita akan dengerin atau pasang event di sini. Jadi yang pertama kita langsung pasang form di sini, atau kalau teman-teman pakai ID atau kelas tinggal dipasang juga. On submit kita pasang function. Dan di sini di bagian front end-nya kita butuh lagi socket emit-nya. Ini kayak buat ngasih tahu ke bagian server JS-nya di sini yang nanti akan diterima juga di belakang. Kita ngasih namanya di sini harus sama, yaitu new message. Berarti kita harus pasang di sini juga new message. Jadi anggap aja kayak key-nya apa yang mau kita oper. Dan di sini adalah value atau nilai yang mau kita oper. Kita masang dia di variable text box. Jadi kita ambil dari text box dan cara ngambilnya value seperti ini. Nah, isi value ini apa aja nanti yang kita ketik di bagian teksnya ini, itu nanti yang akan muncul sebagai parameter dari new message-nya ini ketika kita emit. Dan satu lagi, ketika user selesai ngetik, kita kosongkan aja bagian teksnya, kita kosongin. Jadi saya akan pasang text box-nya lagi dengan metode value, tapi kali ini jangan cuma seperti ini. Kalau gini berarti kita mau get nilainya. Kalau kita mau set nilainya jadi kosong, pasang string kosong seperti ini. Dan terakhir kita return false biar dia nggak reload halamannya atau ngelakuin default behavior-nya. Dan sekarang untuk menampilkannya di front end, jadi ini kita baru ngurusin masalah emit atau broadcast-nya tadi. Sekarang buat nampilin di front end-nya, kita akan pasang socket on new message. Jadi kalau ada new message, mirip seperti yang kita lakukan di sini. Function MSG. Yang mau kita lakukan adalah naruh di bagian message ini di dalam UL-nya. Kita akan lampirin semuanya sebagai list. Jadi bisa teratur. .append, metode dari jQuery, metode append. Kita bisa pasang list di sini. Dan teksnya kita isi MSG atau isi teksnya tadi. Nah, kalau nggak ada error, kita reload dulu halamannya. Kita nggak pakai node-mount tadi. Saya Ctrl C untuk keluar dari opsi ini. Lalu kita jalankan lagi nodeserver.js. Listening on 3000. Dan sekarang kalau saya reload halamannya, saya akan kecilkan dulu biar kita bisa bawa dua browser di sini. Saya reload. IO is not defined pada baris ke-30. IO-nya tentu aja kita butuh dari socket buat kliennya juga di sini. Bagus sekali, kita lihat errornya. Source kita butuh dari socket IO, socket IO.js. Itu dia kenapa kita lihat errornya tadi. Saya akan ulang lagi, jalankan node server.js. Kalau kita reload sekarang, nggak ada error dan kita udah nampilin localhost-nya sekarang. Lalu saya akan buka satu lagi di sini. Buka konsol, pastikan kalau kita ngetik sesuatu ada respon. Testing. Bagus sekali teman-teman lihat. Bukan cuma di sini tapi di bagian ini saya juga udah ngelihat sesuatu, dan di sini yang saya konsol tadi buat chat barunya dari sini. Ini yang kita lihat di konsolnya di terminalnya. Dan kalau saya ngetik balas di sini halo juga.
Nah, padahal kita nggak nyapa ya, kita cuma bilang testing, kenapa dia halo juga. Saya nggak nyapa, padahal ini dia. Dan kita tes lagi, kalau saya tambahkan satu lagi. Ikut gabung dong. Teman-teman lihat, jadi nggak terbatas cuma 2, tapi bisa lebih dari 2 juga. Kita udah berhasil dengan sangat simpel, dengan sangat kode yang sedikit, kita udah berhasil bikin aplikasi chat dengan Node.js melalui Socket.io.